Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat cover kotak tisu ini ya. Kalau sudah dilihatkan reviewnya ya. Nah, ini kotak tisunya, lucu ya. Ada beberapa yang harus saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang akan kita buat. Pertama, yang akan kita buat adalah bagian bawah kotak tisunya ya. Kemudian bagian badan kotak tisunya, lalu renda bagian atas, terakhir baru renda di bagian bawah. Jadi renda bagian bawah ini opsional, boleh dibuat boleh tidak ya. Renda bagian atas, bagian bawah, lalu tali untuk tali ininya, cover kotak tisunya. Nah, kalau dibuka seperti ini teman-teman jadinya. Ini sebenarnya simpel sekali ya. Kalau untuk membuat alas dan badan kotak tisunya nggak terlalu ribet. Yang lama itu bikin renda atasnya malah ya, renda atas dan tepinya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk kotak tisu, bisanya ini juga bisa digunakan jadi tas ya. Tinggal kita kasih tali kayak selempang, kayak gitu, tas selempang, tinggal kita kasih tali di kiri kanannya, lalu difuring dan dibeli resleting. Ini jadi untuk tas cantik sekali ya. Nah, kalau jadi tas kayak gini jadinya itu ya. Jadi tidak rugi untuk belajar membuat cover kotak tisu ini. Baiklah, mari kita mulai untuk ke bagian bawahnya dulu. Teman-teman, kita juga memerlukan kotak tisu yang akan kita cover ya. Boleh kotak tisu, boleh juga refill tisu, itu nggak apa-apa. Nah, untuk pembuatan size-nya itu masing-masing beda-beda, tergantung dengan kotak tisu atau refill tisu yang akan kita cover. Untuk part A, bagian bawah kotak tisunya yang tadi saya perlihatkan seperti ini. Ini kita perlu bagian bawah kotak tisunya ya, yang ini. Jadi kita merajutnya dari pinggir sini, bukan dari sini. Karena kalau dari sini kan agak panjang ya, nanti mana tahu bosan. Kalau ini kan agak pendek, jadi nggak kerasa nanti ngerajutnya. Nah, itu untuk bagian part A, ukuran ini yang kita pakai. Untuk bagian part B-nya, tingginya ini sama ke arah sini, jadi 2 kali lipat dari tingginya. Kalau yang saya ya, kalau yang teman-teman nanti sesuaikan, cara menyesuaikannya saya ajarin nanti ya. Oke, nah kita buat dulu yang part A-nya. Baiklah, kita akan mulai untuk membuat bagian bawah kotak tisunya ya. Kita slip knot terlebih dahulu, kemudian kita buat rantai sepanjang 36 CH. Sesuaikan dengan ukuran lebar kotak tisu atau refill tisu yang akan kita cover. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lanjutkan teman-teman ya. Yang penting kelipatannya itu harus kelipatan 3 ya. Saya sudah buat 36 CH. Kita sesuaikan dulu dengan bagian bawah, lebar bawahnya. Nah, ini ya, lebihan sedikit karena nanti sewaktu dibuat DC kadang ini menciut ya. 36 saya lebihkan seperti itu. Setelah 36 plus 6 lagi ya, plus 6. Ini saya beri tanda nih biar nggak keliru nanti teman-teman lihatnya. Kita plus 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat DC nya di CH ke 9 dari hakpen. Tadi kan udah 6 ya, di sini berarti 7, 8, 9. Nah, kita dari penanda itu nomor 2 nya, nomor 2 setelah penanda, sebelum penanda ya. Kalau dari hakpen nomor 9 CH nya, buat di situ 1 DC plus chain 2. Nah, ini perhatikan bentuknya nih, itu ya. Ini 6, terus kita buat DC di chain ke 9 mundur. Kalau dari peniti penanda yang kita pakai tadi, itu berarti mundurnya 2 ya. Oke, sudah ya. Skip 2, buat 1 DC plus 2 CH. Skip 2 lagi, buat 1 DC plus 2 CH. Lanjutkan hingga rantainya ini habis terisi dengan 1 DC plus 2 CH. Nah, ini teman-teman kalau sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai, setelah skip 2 pas ini 1 DC yang terakhir. Kalau teman-teman nanti ngerajutnya itu nggak ketemu untuk tempat 1 DC, artinya di terakhirnya itu bukan 3 buah CH yang tersisa. Itu berarti ada kekeliruan di waktu membuat DC yang kedua ini tadi, yang ini ya. Jadi yang akhirnya itu pas itu chain 2, skip 2, 1 DC seperti itu ya. Nah,
Kalau kita pakai 36 CH awalnya, nanti hasil lubang besarnya ini ada 12 seperti ini gitu ya. Ingat caranya tadi, chain awal itu kelipatan 3, kemudian plus 6, lalu buat DC di chain ke 9 dari hakpen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kalau betul nanti hasilnya akan pas di akhirnya ini 1 DC. Oke. Nah, kita akan masuk ke row 2. Di row 2 kita buat 5 CH. Seperti itu. Lalu putar rajutannya, kita buat 1 DC pas di atas 1 DC-nya. Chain 2 buat 1 DC, chain 2 buat 1 DC. Nah, lanjutkan sampai habis ya. Hanya 1 DC dan 2 CH terus menerus. 1 DC plus 2 CH, 1 DC plus 2 CH. Lanjut lagi. Row 2-nya. Setelah 2 CH di atas, kita akan skip 2 rantai. Nah, ini kelihatan begini ya. Karena kita tadi mengerjakan dari belakang, kelihatan nanti akan seperti ini. Kita balik kayak gini. Kita hitung benar-benar ini skip 2, lalu kita buat DC-nya di sini. Jangan membuatnya begini. Ini nanti membuat bagian alasnya itu agak miring. Ya, walaupun nanti tidak akan terlalu terlihat. Cuma alangkah baiknya kita patuhi skip 2-nya ini supaya nanti hasilnya juga lebih rapi dan ukurannya itu pas gitu ya. Skip 2 baru buat DC terakhir di CH ketiganya, tusuk aja di situ ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan kelihatan benar-benar sekatnya menjadi lurus ya. Lanjut ke row 3, chain 5. Caranya sama dengan row 2 tadi. Kita mengerjakan 1 DC pas di atas DC yang pada round sebelumnya, kemudian tambahkan 2 CH, lalu 1 DC, 2 CH, 1 DC, sampai nanti teman-teman menghasilkan alas rajutannya sama dengan panjang dari cover kotak tisunya ya. Jadi ini kan dari sini ya. Nah, sampai nanti ke bagian ini. Oke, nanti pada gambar yang berikut ini ya, saya tampilkan gambar yang cover kotak tisu yang sebelumnya. Nah, jika alas cover tisunya sudah selesai, saya buatnya 24 row. Kita lanjutkan ke bagian badan kotak tisunya ya. Untuk bagian badan kotak tisunya kita awalkan dengan memberi tanda pada bagian-bagian sudut rajutan ini ya, supaya nanti ketika membuat badan covernya tidak ada yang salah ambil. Ini tempat akhir row itu tetap saya cantumkan peniti penandanya untuk penahan benangnya dulu sekaligus menandai. Kemudian yang ini tandailah pada chain ketiga. Chain ketiga bukan dari atas ya, tapi dari bagian sebelahnya. Hai semut. Kenapa main di sini? Ini ya, 1 2 3 kita tandai di sini. Ini berarti bagian sudut. 2 chain ini kan untuk jarak kemarin ya, jarak antar DC. Di sini kita tandai. Kalau tidak ada peniti penanda, Bunda bisa pakai benang ya, nggak mesti peniti penanda. Oke, di sudut selanjutnya tempat akhir chain kemarin ya, kita tandai di situ. Kemudian yang ini sama, dari samping kita hitung 3. 1 2 3 di sini. Benar ya? Oh ya, ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa mulai merajut bagian badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian ini Bunda ya, tempat benang terakhir, itu kita lepas penitiknya. Kemudian kita langsung chain 3. Pada bagian badan cover tisunya ini tidak ada penambahan lagi. Jadi sama cara pengerjaannya, hanya saja kita bukan ke bagian sini yang duluan ya, tapi ke bagian samping ya, bukan ke bagian yang ini tapi ke bagian samping dulu ya. Jadi tidak usah dibalik begini,
pembuatannya. Yang mana yang gampang deh, pokoknya kita tambah lagi ke samping kiri kanan, bagian atas dan ke bagian bawah nanti. Tapi tidak ada penambahan hitungan. Cara membuatnya sama dengan ini ya. Setelah chain 3 tambah 2 chain lagi untuk jarak. Lalu kita, ini kan bagian atas tadi ya, ke arah sana itu atas, ini ke arah samping. Saya ke samping dulu nih. Nah, begini, diputar ya. Kemudian langsung buat DC, chain 2, DC lagi, chain 2. Nah, bagian yang ini tadi, kalau takut keliru, silahkan tempatkan lagi peniti penandanya ya. Kita lanjut lagi buat 1 DC plus chain 2 di kepala-kepala DC yang miring ini, tempat ngambilnya ya. Nah, di sini nih, tuh, bukan di dalam lubang yang besar. Ulang lagi ya, chain 2 di sini ya, ambil di sini, DC chain 2, skip 2 CH ini, ambil di sini. Nah, lakukan terus ini sampai nanti Bunda tiba di tanda yang satunya lagi ya. Hampir selesai, chain 2, lalu buat DC tepat di peniti penandanya ya. Kita geser dulu peniti penandanya, tusuk di tempat itu juga untuk membuat DC. Nah, ini DC yang di sudut. Karena ini tanpa penambahan, jadi DC nya tetap 1 di sudut ini ya. Cukup kita chain 2 lagi, lalu kita memutar. Nah, ke sisi yang selanjutnya langsung buat 1 DC plus chain 2. Nah, seperti ini ya kelihatannya nanti. 1 DC lagi, chain 2, 1 DC plus chain 2. Lanjutkan hingga ke penanda yang satunya lagi. Jadinya miring nanti dia. Nah, gitu ya, kelihatan melengkung. Lanjutkan hingga ke sini Bunda ya. Untuk sudut berikutnya, letakkan DC-nya sama seperti yang tadi ya caranya, tepat pada titik dimana kita meletakkan peniti penanda. Tusuk di situ, buat DC. Kemudian chain 2. Dan kita tidak mengisi lagi di sini ya, karena kita kan maunya ini nanti jadi sudutnya. Jadi kita langsung ke sebelahnya. Ini sudah kita isi, berarti kita mengisi yang sebelahnya lagi. Seperti ini ya. Chain 2, skip 2, 1 DC, chain 2, skip 2, 1 DC, chain 2. Ini kalau bingung nih letakkannya di mana, ini di sini Bunda ya, boleh di sini boleh. Oke, lanjutkan hingga berkeliling dan nanti Bunda tiba lagi ke bagian yang awal tadi. Ini untuk sudut yang ketiga ya. Oh bukan, ini untuk sudut yang keempat tuh. Ini tadi awalnya tadi kan sudah 1 2 3, ini sudut yang keempat. Kita tusuk sama seperti tadi di tempat peniti penanda, kita tusuk chain 2, baru kemudian langsung ke sebelahnya ya, bukan di sini lagi tapi di sini, supaya nanti row-nya ini naik ke atas. Kita hampir sampai ke sudut pertama lagi ya, ke bagian awal. Nah, ini kita tidak menusuk lagi ke sini ya. Jadi karena ini sudah selesai, sudah kembali lagi ke bagian awal. Setelah chain 2 langsung slip stitch di atas chain ketiga. 1 2 3 ya, slip stitch di atas chain ketiga. Kalau Bunda ambilnya begini boleh sebenarnya, cuma menurut saya kurang rapi. Kalau memang lebih mudah dengan cara yang seperti ini saja nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka slip stitchnya di chain ketiganya ya. Nah, seperti ini.
Peniti penandanya dibiarkan saja karena nanti ini akan berguna saat kita membuat renda part D nanti ya. Untuk renda bagian bawah kita keluarkan dulu ke arah luar, gitu ya. Oke, ini sudah row 1 untuk badan kotisnya. Kita ke row 2 nya. Di row 2 caranya sama dengan round sebelumnya. Kita tidak punya penambahan lagi, jadi langsung 5 CH, lalu kita langsung membuat 1 DC tepat di atas 1 DC yang sebelumnya. Chain 2 lagi, skip 2 chain ini, kita langsung buat DC. Chain 2 lagi, buat DC. Nah, seperti itu terus ya, sampai nanti selesai untuk 1 putaran. Jadi berkeliling ya, berkeliling dari sini nanti ke bagian yang ini, ke sini, tidak ada penambahan, semuanya cukup dengan 1 DC plus 2 CH. Kembali lagi ke sini nanti ini jadinya slip stitchnya tetap seperti yang sebelumnya ya, di row 1 itu di chain ketiga atau di dalam lubang yang besar. Silakan dipraktekkan, ini nanti akan tinggi seperti gambar pada pembuatan kotis yang sebelumnya. Boleh nanti dilihat di video ini, di akhir videonya ya. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke part C, D, dan E, yaitu membuat renda dan tali. Renda atas ini yang akan kita buat dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan langsung dengan renda bawahnya ya. Kita membuat renda atas setelah tempat slip stitch kemarin diputus. Nah, di situ aja kita mulai bikinnya ya. Gunakan benang yang berbeda warnanya supaya kotak tisunya terlihat lebih cantik. Saya menggunakan benang berwarna krem untuk kombinasi dengan benang warna rosemary. Pertama kita buat slip knot dulu, lalu pada bagian round akhir ya, di lubang-lubang yang besarnya itu di bawah CH2, nah, kita selipkan di situ benang yang warna B nya ya. Kita buat dulu chain sebanyak 5, bisa juga 7 atau 8, tapi tetap dengan cara membuat DC nanti, jadi DC nya jadi panjang. Nah, tarik, kita buat DC, tarik sepanjang tinggi CH5 yang kita buat tadi. Buat DC nya dalam 1 lubang besar itu kita buat 5 DC panjang ya. Saya namai 5 DC panjang karena memang menariknya lebih dari tinggi DC yang biasanya ya. Nah, terus isi sebelah-sebelahnya lagi, lubang-lubang besar yang di sebelahnya itu tetap dengan 5 DC panjang. Nah, ini akan membuat gelombang rendanya itu lebih cantik ya, tidak over gitu ya. Jadi cukup dengan 5 DC panjang saja. Silakan diteruskan nanti hingga selesai 1 putaran, terisi semua round akhir body kotisnya dengan 5 DC panjang. Nah, seperti ini jika sudah terisi semua ya. Oke, saya buat slip stitchnya di chain kelima awal. Nah, ini saya juga sudah buat renda bawah sama seperti renda atas yang round 1, isinya dengan 5 DC panjang. Posisinya, nah tolong diperhatikan posisinya antara peniti dengan peniti sudut kemarin ya, untuk renda bawah. Ini kan peniti penanda bawah kemarin ya, alas. Nah, itu di sepanjang jalur horizontal antara peniti dengan peniti kita isi juga di bawah CH nya itu dengan 5 DC panjang. Nah, itu ya posisinya. Jadi di situ kita juga isi dengan 5 DC panjang, persis sama seperti pada round 1 di renda bagian atas. Oke, kita coba rajut ya untuk renda yang bagian bawah.
Kalau masih bingung dengan posisinya, silakan dicocokkan dulu. Ada baiknya memang tempat peniti-peniti yang kemarin itu jangan dibuka, karena itu membantu sekali supaya bagian renda bagian bawah ini nggak miring nanti jadinya. Tetap isi dengan 5 DC panjang teman-teman ya. Nah seperti itu, teruskan nanti hingga sampai ke penitian di seberangnya. Nah yang di sana ya. Nah ini lubang yang terakhirnya saya isi dengan 5 DC panjang juga. Kalau memang sulit membuat 5 DC panjang, boleh dengan DC yang biasa Bunda ya, tapi kriwil-kriwilnya nanti kurang panjang. Slip stitch kita di chain keempat ya, di chain keempat, chain kelima awal ya, slip stitch di chain kelima awal. Kemudian kita chain 4 di atasnya. Chain 4 di atasnya ini kalau pada renda atas itu digunakan untuk membuat round 2. Pada renda bagian bawah kita tidak pakai round 2 itu ya. Nanti kita langsung loncat ke round 3 kalau untuk renda bawah di part D. Kalau untuk renda atas kita pakai round 2 supaya dia nanti jadinya lebih panjang nanti ya. Bunga kriwil-kriwil di atasnya itu jadi lebih panjang. Nah, ini kita mulai untuk yang round 2 renda. Kita mulai dengan chain 4. Agak sedikit pendek dari yang tadi. Kemudian chain 4 ini dihitung sebagai 1 DC panjang ya. Lalu kita ke sebelahnya, kita akan buat 1 DC panjang di 3 stitch berikutnya. Jadi kalau dengan 4 CH tadi itu 4 DC panjang tunggal ya, baru kemudian increase. Increase artinya ada 2 DC panjang di dalam satu lubang ya. Ada 4 DC panjang tunggal lalu increase. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita buat di sebelahnya. 1 DC panjang, 2 DC panjang, 3 DC panjang, 4 DC panjang. Nah, 1 2 3 4 baru increase. Nanti di rumusnya akan saya catatkan 4I plus V, 4I lalu V ya. Kemudian V. Silakan dilanjutkan membuat round 2 ini sampai nanti kembali lagi selesai 1 putaran, kembali ke bagian akhir dan kita slip stitch di chain keempat. Ini sudah saya selesaikan hingga bagian akhirnya ya. Bagian terakhirnya itu nggak mesti V ya, sesuaikan saja dengan hitungan. Jika memang harus 1 DC tunggal, tetap kita buat 1 DC tunggal. Kemudian kita slip stitch di chain keempat awal. Slip stitch tanpa chain 1. Kita akan langsung menyambung dengan benang yang sama pada bodi dan alas untuk membuat round 3. Di round 3 kita akan menggunakan 1 SC dan 3 CH untuk membuat bagian tepi dari rendanya. Slip knot terlebih dahulu, kemudian benang yang di slip knot tadi dimasukkan ke dalam benang renda yang tadi kita slip stitch. Chain 1, tarik benangnya ya, tarik benangnya, kencangkan seperti itu. Kemudian kita buat SC tepat di chain keempat tempat kita slip stitch tadi. Buat 1 SC di sana, kencangkan lagi benang-benangnya. Setelah itu chain 3. Kemudian kita buat 1 SC juga di stitch di sebelahnya. 1 SC lalu chain 3. 1 SC
plus chain 3. Jangan lupa rapikan benang di belakang ya. 1 SC plus chain 3. Nah, teruskan membuat 1 SC plus chain 3 nya itu sampai berkeliling dan kembali lagi nanti ke bagian yang awalnya ya. Bagian tepi renda yang ini juga kita pakai nanti di renda kotis bagian bawah. Karena tidak pakai round 2, jadi kita langsung pakai round 3 ini. Nah, ini sudah saya buat ya seperti itu. Jadi setelah round 1 langsung round 3, sehingga kriwil-kriwilnya tidak over, dan itu bisa ditata ya, bisa diatur nanti supaya tampilannya lebih cantik dan rapih. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi silakan dilanjutkan untuk yang penyelesaian bagian renda atasnya dan renda bawahnya dengan round 3 berupa 1 SC plus CH3 di setiap stitch. Nah, ini ya sudah hampir selesai, tinggal beberapa lagi memang saya sisakan supaya teman-teman bisa lihat tempat slip stitchnya nanti ya. Tetap dengan 1 SC plus chain 3. Tinggal dua kali lagi bikin ya. 1 SC plus chain 3. Kemudian slip stitch di atas SC yang pertama. Nah, seperti itu. Chain 1, kemudian kita bisa off kan benangnya, bisa kita kunci, digunting dulu, baru kita selipkan di bagian belakang SC nya. Dirapikan sebisa mungkin, serapi mungkin dengan jarum sulam, atau nanti bisa juga dengan menggunakan hakpen, tinggal ditarik. Setelah menggunakan hakpen nanti baru teman-teman bisa rapikan kembali dengan menggunakan korek api ya, tipis aja supaya bulu-bulunya itu enggak keluar gitu aja ya. Nah, ini udah selesai untuk rendanya. Tinggal satu tahap lagi, yaitu kita akan membuat tali. Nah, tali serutnya. Membuat tali serut ini sebenarnya ada beberapa cara. Bisa dengan chain saja atau chain dengan SC ya. Jadi banyak caranya, silakan pilih yang mana lebih simpel. Ini saya contohkan dengan jumlah chain yang lebih sedikit teman-teman ya. Kita buat CH-nya dulu, rantai sebanyak yang kita perlukan. Kalau saya membuat rantainya sebanyak 200 CH ya. Bagi saya itu sedang lah untuk ininya ya, untuk panjang talinya, untuk kotis yang saya 200 CH. Setelah itu, nah kalau dengan 200 CH saja mau chain saja boleh ya, tapi ujung-ujung chainnya nanti dihias. Nah, kalau ini dengan menggunakan 1 SC di setiap mata chain. Nah, di mata chainnya yang dibuat SC-nya sampai ke ujung nanti, itu nggak usah dihias nanti ujung-ujung talinya ya. Nah, ini bisa juga dengan SC yang satu lagi teman-teman. Kalau tadi SC-nya kita buat di mata chain-nya ya. Kalau yang ini SC-nya kita buat di belakang. Ini sering disebut sebagai loop ketiga pada CH ya. Di punggung CH-nya. Jadi bukan di mata CH, melainkan di punggung CH-nya. Ada bagian yang agak melengkung kecil di bagian belakang. Nah, itu di situ di tempat pembuatan SC-nya. Ada beberapa kelebihan dengan menggunakan cara yang loop ketiga ini ya. Nanti bagian atas dan bawah talinya itu sama gitu, nggak berlobang, dan sama-sama bagian atasnya ada rantainya, di bagian bawahnya juga ada rantainya kayak gitu. Jadi lebih kokoh dan cantik. Nah, itu tidak perlu dihias ya nanti ujung-ujung talinya. Nah, ini kalau untuk yang udah selesai 200 CH dengan 200 SC nya tadi.
tinggal kita masukkan ya. Cara memasukkannya begini, kita tentukan dulu bagian tengah dari body kotisnya. Kalau udah ketemu bagian tengah, nah, lipat begitu kelihatan bagian tengah, nanti baru kita masukkan, kita selang-selingi 2 kotak masuk 2 kotak keluar. Kotaknya itu maksud saya lubang gedenya itu ya, pas di bawah renda, di bawah R1 itu kita buat 2 kotak masuk 2 kotak keluar. Nah, kalau saya memakai ukuran yang seperti itu. Silakan dilanjutkan berkeliling. Nah, ini hampir selesai ya, sedikit lagi. Oke, selesai. Tinggal kita masukkan kotisnya atau refill tisunya. Mana tadi ya? Nah, ini. Oke. Nah, lalu kemudian tinggal kita serut seperti itu ya, tinggal diikat. Nah, untuk gelombang-gelombang renda atas dan renda bawahnya itu bisa diatur. Nanti kita lihat gimana fotonya. Kalau yang iklan yang Shukolata kemarin yang coklat itu saya atur bagian atasnya, jadi nggak kelihatan kusut ya. Sebisa mungkin teman-teman fotonya kayak gitu, atur gelombangnya supaya cantik dan menarik. Jadi daya tarik untuk orang membeli juga lebih kalau seperti itu. Oke, itu saja ya tutorial kotak tisu sederhana dari saya. Selamat mencoba. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.